Evaluasi terhadap kebijakan visa Indonesia terhadap kelompok imigran rentan, khususnya pengungsi dan pencari suaka, telah menjadi perhatian sejumlah akademisi dan praktisi hukum. Lalu, apa sih yang menjadi evaluasi dari permasalahan ini? Yang pertama, ketiadaan jalur visa kemanusiaan. Menurut yang saya kutip dari Syahrir, Mirwanto dan Wisnu pada tahun 2023 dalam jurnalnya Legislatif dan Bela Negara, Indonesia belum menyediakan visa khusus bagi pengungsi atau pencari suaka, sehingga mereka dianggap masuk secara ilegal dan hanya dilindungi secara terbatas melalui UNHCR. Yang kedua, perlindungan hukum terbatas. Menurut yang saya kutip dari Turangan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia sendiri belum ratifikasi Konvensi 1951, sehingga perlindungan hukum untuk pengungsi masih bersifat sementara dan kebijakan sangat tergantung pada kepentingan politik seperti yang ditulis dalam jurnalnya. Perlakuan terhadap pencari suaka cenderung situasional dan belum berbasis sistem perlindungan yang memadai. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada UNHCR dan IOM. Menurut yang saya kutip dari NAPO, menunjukkan bahwa pengungsi mandiri yang tidak dibantu oleh UNHCR ataupun IOM hidup dalam ketidakpastian dan tanpa tempat tinggal yang tetap. Minimnya koordinasi antara imigrasi dan UNHCR menyebabkan kesenjangan pengawasan terhadap pengungsi. Tentu saya sebagai taruna dari Politeknik Imigrasi tidak akan tinggal diam. Saya juga memberikan solusi. Menurut pendapat saya, Indonesia itu perlu segera mengembangkan skema visa kemanusiaan atau tinggal sementara, khususnya bagi pengungsi dan pencari suaka. Ini penting untuk memberikan status hukum yang jelas, mengurangi praktik detensi yang berkepanjangan, serta memungkinkan mereka mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan secara terbatas. Selain itu, koordinasi nasional antara imigrasi dan UNHCR serta pemerintah daerah perlu diperkuat agar data perlindungan pengungsi dapat dikelola dengan lebih transparan dan integritas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan mengenai dalam perspektif teori migrasi kontemporer, apakah sistem klasifikasi visa Indonesia ini bersifat inklusif? Baik, sini saya akan menjawab bahwa terdapat beberapa sumber. Ini sumber yang pertama dari Massey, Desarango, Hugo, J. Kowachi, Pellegrini, dan Taylor pada tahun 1993 di dalam jurnal yang berjudul Theories of International Migration yang berjudul A Review and Appraisal, Population Development Review, di mana jurnal ini memberikan tinjauan komprehensif tentang berbagai teori migrasi internasional. Di mana jurnal ini dapat menganalisis beberapa teori, yakni yang pertama teori jaringan migrasi atau Migration Network Theory, di mana teori menekankan peran jaringan sosial dalam memfasilitasi migrasi. Sistem visa yang rumit dan terbatas ini dapat menghambat pembentukan dan pemanfaatan jaringan ini, terutama bagi kelompok migran dengan sumber yang terbatas. Lalu yang kedua, ada teori model sosial atau social capital theory, di mana akses terhadap visa seringkali dipengaruhi oleh model sosial individu, seperti koneksi dengan diaspora atau ada sponsor. Sistem yang tidak transparan atau diskriminatif dapat mengecualikan individu dengan modal sosial yang lebih rendah. Yang ketiga, teori pasar tenaga kerja ganda atau dual labor market theory, di mana teori ini membagi pasar tenaga kerja jadi dua, yakni sektor primer, di mana pekerjaan dengan upah tinggi dengan stabil, dan juga sekunder, pekerjaan dengan upah rendah serta tidak stabil. Di mana kebijakan visa ini cenderung memprioritaskan tenaga terampil untuk sektor primer saja, sementara kurang mengakomodasi kebutuhan untuk tenaga kerja dengan sektor sekunder yang sering kali diisi oleh migran-migran. Baik, bisa diambil kesimpulan bahwa meskipun Indonesia ini memiliki berbagai jenis visa yang ada, seringkali persyaratan ketat dan prosesnya birokratis yang dapat menjadi penghalang bagi kelompok migran tertentu. Selain itu, fokus kebijakan visa seringkali pada kontrol dan keamanan daripada fasilitasi migrasi yang lebih inklusif dan bermanfaat. Lalu, terdapat pertanyaan, bagaimana sih strategi Indonesia dalam menyeimbangkan kebijakan visa sebagai alat keamanan promosi ekonomi? Baik, patut ditelusuri bahwa pertanyaan ini berasal atau menjadi sumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai acuan dasar dari sebuah undang-undang keimigrasian itu sendiri, di mana beberapa aspek yang diamati, meliputi yang pertama, pendekatan keamanan dominan, di mana kebijakan visa ini seringkali didorong oleh pertimbangan keamanan nasional, terutama terkait dengan potensi masuknya teroris, pelaku kejahatan transnasional, dan imigran ilegal. Hal ini tercermin dalam persyaratan visa yang ketat, proses pemeriksaan berlapis, dan daftar hitam blacklist bagi individu tertentu.
Lalu yang kedua, upaya promosi yang masih selektif, di mana pemerintah Indonesia juga menyadari potensi ekonomi dari kedatangan wisatawan, investor, dan tenaga kerja asing terampil. Beberapa kebijakan visa ini dirancang untuk menarik kelompok ini, seperti visa turis, visa bisnis, dan visa kerja khusus untuk profesional-profesional tertentu. Namun, promosi ekonomi seringkali lebih fokus pada sektor-sektor tertentu dengan persyaratan lebih selektif. Yang ketiga, kurangnya integrasi yang komprehensif, di mana seringkali kebijakan visa ini untuk keamanan ekonomi dikembangkan secara terpisah tanpa adanya integrasi yang komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi, tumpang tindih, dan potensi yang berdampak negatif pada salah satu tujuan. Dan yang terakhir, adanya respons terhadap perubahan global. Indonesia ini juga berupaya menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada dengan perubahan dinamika global, seperti peningkatan mobilitas dan kebutuhan akan tenaga kerja terampil di era digital atau zaman digital ini. Namun, respons ini terkadang lambat dan kurang fleksibel. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk mencapai kesimpulan lebih baik, Indonesia ini perlu mengembangkan strategi kebijakan terintegrasi, mempertimbangkan baik aspek keamanan maupun ekonomi secara holistik, sehingga proses ini termasuk yang efisien, proporsional, dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Sini saya akan membahas rancangan kebijakan visa yang adil dan efisien untuk profesional asing berbasis digital ekonomi. Untuk merancangkan kebijakan visa yang adil dan efisien bagi profesional asing berbasis ekonomi digital, penting untuk mengintegrasikan perspektif akademik dan praktik terbaik internasional. Berdasarkan kajian dari para ahli, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Prinsip dasar kebijakan visa profesional ekonomi digital. 1. Keadilan dan non-diskriminasi. Visa harus terbuka untuk berbasis digital termasuk pekerja lepas, pengusaha, dan profesional TI tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan atau status pekerjaan. Kebijakan harus memastikan bahwa profesional asing tidak mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja lokal dengan membatasi sektor-sektor tertentu jika diperlukan. 2. Efisiensi administratif. Proses aplikasi visa harus sederhana, transparan, dan cepat, mengurangi birokrasi yang dapat menghambat minat profesional asing. Implementasi sistem digital untuk aplikasi dan pencatatan status visa dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. 3. Kepatuhan pajak dan regulasi. Menerapkan mekanisme pelaporan pendapatan yang jelas dan mudah dipahami untuk memastikan kepatuhan pajak oleh pengguna visa. Kerjasama antara instansi pemerintah terkait seperti imigrasi dan pajak dan ketenagakerjaan diperlukan untuk memantau dan menegakkan kepatuhan. Praktik terbaik internasional. Thailand menawarkan visa digital nomad dengan masa tinggal 100 hingga 180 hari, dapat diperpanjang dan berlaku hingga 5 tahun. Proses aplikasi yang lebih mudah dibandingkan visa turis itu telah menarik banyak profesional asing. Filipina meluncurkan visa digital nomad yang memungkinkan tinggal hingga 1 tahun dengan kemungkinan perpanjangan. Persyaratan termasuk bukti pekerjaan jarak jauh, penghasilan yang cukup, dan asuransi kesehatan. Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. 1. Pengembangan visa digital nomad. Menciptakan visa khusus untuk profesional asing berbasis digital dengan persyaratan yang jelas dan proses aplikasi yang efisien. 2. Integrasi dengan sistem pajak nasional. Mengembangkan sistem pelaporan pendapatan yang terintegrasi dengan sistem pajak nasional untuk memudahkan pemantauan dan penegakan kepatuhan. 3. Kerjasama antar instansi pemerintah. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan informasi kebijakan yang efisien. Yang dimana sekarang Kementerian Hukum dan HAM itu adalah Kementerian Hukum dan Kementerian IMIPAS. 4. Promosi dan sosialisasi. Melakukan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang visa digital nomad dan manfaatnya bagi ekonomi lokal termasuk sektor pariwisata dan teknologi. Dengan merancangkan kebijakan visa yang adil dan efisien, Indonesia dapat menarik profesional asing berbasis digital yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi teknologi di tanah air. Bahas tentang penyesuaian sistem visa Indonesia. Penerapan visa kunjungan beberapa kali perjalanan atau VKBP, Direktorat Jenderal Imigrasi mengikuti coba VKBP atau Multiple Entry Visa sejak November 2022. Kebijakan ini ditujukan untuk memfasilitasi pembisnis global dan investor asing agar dapat lebih mudah keluar masuk Indonesia dengan syarat memiliki penjamin berupa korporasi di Indonesia. Yang kedua ada digitalisasi layanan visa. Imigrasi telah mengembangkan platform e-visa .imigrasi.go.id yang memungkinkan pengajuan visa dan izin tinggal secara online. Bebas visa kunjungan atau BVK pemerintah Indonesia menghentikan sementara kebijakan BVK untuk 159 negara dengan mempertahankan fasilitas tersebut hanya bagi 10 negara anggota ASEAN sebagai gantinya, dan diterapkan visa on arrival atau VOA untuk 92 negara. Langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP
dan untuk memperkuat asas resiprokal dalam kebijakan visa. Tentu akan ada tantangan dan kebutuhan penyesuaian lebih lanjut. Meskipun telah ada berbagai upaya penyesuaian, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Yang pertama yaitu kebutuhan akan fleksibilitas dan kemandirian. Menurut studi Global Travel Intention atau GTI 2023 oleh PISA menunjukkan bahwa 84% wisatawan Indonesia lebih memilih perjalanan yang sepenuhnya mandiri. Setengah mandiri dibanding mengikuti paket tur. Hal ini menandakan perlunya sistem visa yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Digitalisasi dan integrasi data, menurut Ombudsman RI merekomendasikan peningkatan kompetensi petugas penginput data di tempat pemeriksaan TPI atau TPI, dan integrasi data perlintasan WNA, izin tinggal, serta permohonan paspor untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Yang tiga, adaptasi terhadap tren global. Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Italia telah memulai mengadopsi visa digital dan teknologi biometrik untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan proses visa. Tentu, Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi teknologi serupa untuk tetap kompetitif dalam menarik wisatawan asing dan investor asing.